Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita yang lalu telah kita bahas, telah kita kaji mengenai puasa-puasa atau mengenai hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Juga telah kita bahas mengenai puasa-puasa yang disunahkan. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai kafarat, mengenai hukuman atau kafarat bagi orang yang melakukan hubungan pada siang hari pada bulan Ramadan. Di sini Imam Abi Suja beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man wati'a 'amidan fil farji fa'alaihi al-qada'u wal kaffaratu. Wal kaffaratu 'idqu raqabatin mu'minatin fa illam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'aini fa illam yastati fa it'amu sittina miskinan. Yang artinya, barang siapa yang berhubungan atau jima pada siang hari pada bulan Ramadan amidan dengan disengaja, fil farji, di farji, fa'alaihil qadha, maka orang tersebut wajib untuk mengqadha puasa. Karena dengan melakukan jima tersebut secara otomatis puasanya batal, maka harus dia qadha pada hari yang lain setelah Ramadan. Wal kaffaratu, dan dia harus membayar kafarat. Wal kaffaratu, adapun kafarat yang wajib dia bayar adalah idqu raqabatin, membebaskan seorang hamba sahaya, mu'minatin, yang beriman, yang Islam maksudnya. Fa illam yajid, kalau dia tidak menemukan seorang hamba sahaya untuk dibebaskan sebagai tebusan kafarat, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka dia wajib untuk puasa 2 bulan secara berturut-turut. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu untuk puasa 2 bulan secara berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan, maka dia wajib untuk memberi makan 60 orang fakir miskin. Intinya atau jelasnya, bagi orang yang merusak puasa Ramadannya dengan melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan, hubungan tersebut dia lakukan dengan sengaja, dan dengan mengetahui, dia tahu bahwasanya kalau dalam keadaan berpuasa dia tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri. Mukhtaran, juga orang tersebut melakukan hubungan tersebut tidak atas paksaan, dilakukan dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan. Dan orang tersebut adalah orang yang wajib untuk melakukan puasa, orang yang sudah berkewajiban untuk melakukan puasa, yaitu orang tersebut sudah baligh dan berakal. Kalau orang tersebut telah melakukan hal ini tanpa ada uzur, maka orang tersebut harus mengqadha. Puasa yang dia lakukan pada hari tersebut batal, harus diqadha di hari yang lain. Dan dia harus membayar kafarat, sekaligus dia kena takzir, harus dihukum, karena dia sembrono dan terlalu berani untuk menentang perintah agama. Jadi syaratnya adalah orang yang wajib untuk membayar kafarah dan kena hukuman takzir, ini adalah orang yang jima atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan. Orang tersebut adalah orang yang amidan. Syarat yang pertama, orang yang sengaja, tidak karena lupa.
Kalau dia melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan karena lupa, terus ingat, maka harus cepat langsung dilepas. Kalau memang dia melakukan hubungan tersebut lupa, kalau dia dalam keadaan berpuasa Ramadan, maka dia tidak berdosa dan puasanya sah. Karena dia lupa. Karena dia lupa. Seperti orang yang makan pada siang hari karena lupa, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia ingat ketika dalam keadaan seperti itu, maka harus cepat untuk dilepas. Kalau diteruskan berarti dia kena kafarat dan kena qadha. Ini syarat yang pertama, amidan. Aliman, orang tersebut adalah mengerti dan faham bahwasanya melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan hukumnya adalah haram. Syarat yang ketiga, mukhtaron. Dia melakukan hal tersebut tanpa ada paksaan dari pihak apapun. Syarat yang keempat, orang tersebut orang yang mukallaf, orang yang sudah berkewajiban melakukan puasa, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal. Syarat yang kelima, orang tersebut melakukan hal tersebut bukan orang yang ma'dzur, bukan orang yang punya udzur. Kalau orang tersebut punya udzur, misalnya orang yang bepergian misalnya, terus dia berbuka, membatalkan puasanya, terus melakukan hubungan suami istri, maka tidak apa-apa, tidak kena kafarat. Kalau sudah terpenuhi 5 syarat ini, maka orang tersebut harus mengqadha puasa yang telah dia rusakkan tadi, karena puasa tersebut batal dengan adanya hubungan suami istri ini. Terus dia kena kafarat yang akan kita terangkan, plus kena takzir. Takzir adalah hukuman bagi orang tersebut, entah itu dipenjara atau dipukul. Yang berhak untuk memberikan hukuman ini adalah waliul amri atau imam. Kalau memang di situ diterapkan hukum Islam, maka sebagai penguasa atau sebagai imam atau hakim atau qadhi di tempat tersebut untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi orang tersebut, karena dia ketika melakukan hal ini berarti dia benar-benar orang yang berani menentang perintah agama. Sekarang kafarat yang wajib dia bayar, ini kafarat apa? Seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini, kafaratnya adalah dia wajib untuk membebaskan seorang hamba sahaya, seorang budak hamba sahaya yang beriman, yang beragama Islam. Kalau dia tidak menemukan seorang hamba sahaya seperti pada zaman sekarang, maka ganti kepada yang kedua, yaitu dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Seandainya, yang dimaksud dengan berturut-turut ini 2 bulan harus berturut-turut. Seandainya 2 bulan dia berpuasa sudah mendapatkan 56 hari, kurang 4 hari sudah selesai puasa kafaratnya, terus dia jatuh sakit, maka dia harus mengulang dari awal lagi. Maka harus mengulang dari awal lagi. Ini adalah dimaksud dengan puasa 2 hari yang mutatabi'aini, berturut-turut. Kalau tidak mampu untuk berpuasa, maka dia harus memberi makan, sedekah kepada fakir miskin sebanyak 60 orang fakir miskin. Setiap orang dikasih 1 mud. 1 mud ini kira-kira 544 gram. Atau sekitar 7 on kurang sedikit. 7 on kurang sedikit. Setiap fakir miskin dikasih beras 7 on. Dikasih makanan pokok daerah tersebut. Kalau makanan pokok daerah tersebut orang-orang semuanya makan beras, maka harus memberikan beras 1 mud untuk setiap orang, sebanyak 60 orang. 1 mud itu kira-kira 7 on kurang setengah, ya 6 on setengah. Dalil dari hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Qala malaka? Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'imun. Wa fi riwayatin fi Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan ta'tiquha? Qala la. Qala fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'aini? Qala la.
Faqala fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Qala la. Qala famakatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fabaina nahnu ala dzalik atan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Fihi tamrun. Faqala aina as-sa'ilu? Faqala ana ya Rasulullah. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi. Faqala ar-rajulu a'la afqari minni ya Rasulullah. Fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu summa qala at'imhu ahlak. Sahabat Abu Hurairah menceritakan sebuah kejadian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya ketika kita sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki. Orang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, celakalah aku." Rasulullah berkata, "Kenapa? Ada apa?" "Saya telah melakukan hubungan suami istri dengan istri saya, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa pada bulan Ramadan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar cerita orang tersebut, beliau berkata, "Hal tajidu raqabatan ta'tikuha?" Apakah kamu bisa membebaskan seorang budak sebagai kafarat atas apa yang telah kamu lakukan? Dia menjawab, "La, tidak Rasulullah, saya tidak mampu." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kamu mampu untuk puasa 2 bulan secara berturut-turut?" Orang tersebut menjawab, "Tidak ya Rasulullah, saya tidak mampu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apakah kamu bisa memberikan makan untuk 60 orang miskin?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak mampu." Kemudian diamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau masuk rumah sambil membawa sekarung kurma. Kemudian beliau berkata, "Aina sa'il?" Mana tadi yang orang yang tanya? Orang tersebut berkata, "Saya ya Rasulullah." Sudah, ini sekarung kurma ini sedekahkan kepada fakir miskin sebagai kafarat atas jima, atas setubuh yang kamu lakukan di bulan Ramadan. Orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ini saya sedekahkan kemana?" "Saya sedekahkan ke fakir miskin." "Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih fakir dari saya di Madinah ini." Akhirnya Rasulullah SAW sampai beliau tersenyum dan beliau berkata, "Ya sudah, kalau gitu ambil, kasih untuk keluarga kamu." Nah, dari hadis ini Rasulullah SAW, para fuqaha mengatakan bahwasanya barang siapa yang melakukan senggama hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, orang tersebut melakukan senggama ini disengaja dan tahu hukumnya. Kalau melakukan hubungan tersebut hukumnya adalah haram dan tanpa paksaan, dan orang tadi adalah orang yang sudah berkewajiban melakukan puasa, orang yang sudah balik dan berakal dan sudah niat pada malam harinya, maka orang tersebut wajib kena kafarat yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan di samping kena kafarat, wajib lagi untuk kena takzir, dan ini adalah sebuah telah menjadi kesepakatan para ulama. Imam Baghawi menukil ijma' atau kesepakatan para ulama bahwasanya orang yang melakukan hal seperti ini wajib untuk ditakzir, wajib untuk dihukum, baik itu dipukul atau dipenjara, yang penting harus dihukum kalau memang di sana ada pemerintah yang menerapkan hukum Islam. Harus dihukum karena dia benar-benar sembrono dan berani menentang apa yang telah dilarang oleh agama. Tidak kena takzir saja, juga wajib untuk mengqadha hari tersebut, karena satu hari tadi, hari yang mana dia telah membatalkan puasanya dengan jima tadi, itu harus diqadha di hari yang lain. Ini adalah hukuman bagi orang yang melakukan senggama pada siang hari pada bulan Ramadan. Adapun puasa-puasa yang wajib yang lainnya selain bulan Ramadan, maka tidak ada hukuman kafaratnya. Misalnya orang yang melakukan puasa wajib, misalnya puasa untuk mengganti dam pada bulan haji misalnya, ini puasa wajib. Seandainya dia merusakkan puasa tersebut dengan jima misalnya, maka tidak ada kafaratnya. Kafarat ini adalah khusus untuk orang yang membatalkan satu hari
atau 2 hari pada bulan Ramadan dengan jima. Dan hukuman kafarat ini jika orang tersebut melakukan jima atau senggama 2 hari, berarti dia kena kafarat 2 hari, 2 kali. Kalau dia melakukan senggama ini 3 kali pada bulan Ramadan, 3 hari pada siang bolongnya, maka dia kena kafarat 3 kali. Kena kafarat 3 kali. Dan ini adalah telah menjadi kesepakatan ulama Syafi'iyah. Baik. Kemudian setelah menerangkan masalah kafarat, Imam Abi Suja beliau berkata, "Wa man mata wa alaihi shaumun min Ramadhana ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Wa syaikhu alfani in ajaza anis shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan." Yang artinya, waman mata, dan barang siapa yang mati, wa alaihi saumun, dan punya kewajiban berpuasa, meninggalkan puasa Ramadan, ut'ima anhu likulli yaumin muddun, maka wajib bagi ahli warisnya untuk bersedekah 1 mud setiap harinya sebagai puasa yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Wa syaikhu alfani, adapun orang tua yang sudah pikun-pikun, tua renta, in ajaza anis shaumi, jika dia tidak mampu untuk berpuasa, yuftiru, maka dia boleh untuk berbuka, tidak berpuasa. Wa yut'imu, dan sebagai ganti daripada puasa tersebut, dia harus memberikan makanan an kulli yaumin muddan, untuk fakir miskin 1 harinya 1 mud. Jadi orang yang meninggalkan puasa Ramadan, karena udzur. Udzur itu seperti orang yang sakit dan para dokter mengatakan Anda tidak boleh berpuasa, kalau berpuasa nanti sakitnya tambah parah misalnya, atau udzur bepergian misalnya. Yang penting orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan adanya udzur, baik itu sakit atau bepergian, maka orang tersebut wajib untuk mengqadha sebelum datang Ramadan tahun depan. Jika dia tidak mengqadha sampai datang Ramadan yang kedua, karena dia orang yang sembrono, acuh tak acuh dengan perintah agama, maka orang tersebut berdosa dan wajib untuk qadha. Di samping qadha juga wajib untuk membayar fidyah. Jadi misalnya si A ini meninggalkan puasa Ramadan karena sebab, maka kalau sebab tersebut sudah hilang, maka secepatnya dia harus mengqadha puasa Ramadan. Jika dia orang yang sembrono dan tidak ada begitu perhatian dengan perintah agama, naudzubillah, sampai datang Ramadan lain, sampai datang Ramadan yang akan datang dia belum mengqadha, maka dia wajib untuk mengqadha. Di samping wajib untuk mengqadha, wajib untuk membayar fidyah. Nah, fidyah ini adalah memberikan makanan pokok kepada fakir miskin. Setiap untuk 1 harinya memberikan 1 mud. 1 mud itu seperti yang saya terangkan tadi, 6 on lebih separuh, 6 on lebih 44 gram. Gampangnya 6 on setengah dari makanan pokok setiap daerah yang dia berada di mana. Kalau misalnya ini, kalau memang dia meninggalkan puasa bulan Ramadan karena udzur, terus sudah bisa mengqadha, tapi dia tidak melakukan qadha secepatnya. Kalau orang tersebut meninggalkan puasa karena udzur, terus udzurnya itu terus, misalnya orang meninggalkan puasa karena sakit, di tengah-tengah Ramadan dia jatuh sakit dan tidak bisa melakukan puasa. Kalau misalnya sakitnya ini terus, dia belum sembuh-sembuh sampai datang Ramadan yang lain, Ramadan tahun depan dia masih tetap sakit, maka dia tidak wajib untuk mengqadha. Belum kewajiban untuk mengqadha karena dia masih punya udzur, dan tidak wajib untuk membayar fidyah. Jika dia mati
Jika dia mati, jadi orang yang meninggalkan puasa Ramadan terus dia mati, belum sempat untuk mengqadha. Jika dia mati dan belum sempat untuk mengqadha, jika dia belum sempat mengqadha tadi itu karena ada udzur. Jadi Ramadan sakit tersebut berlangsung sampai Syawal, sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, masih tetap sakit terus meninggal. Maka orang tersebut tidak wajib untuk mengqadha dan tidak wajib untuk dibayar fidyah, karena dia bukanlah orang yang sembrono, karena dia meninggalkan puasa karena sakit, terus sakit ini berlangsung terus sampai dia meninggal. Berarti dia tidak wajib untuk diqadha'i puasanya dan tidak wajib untuk dikasih fidyah dan tidak berdosa. Tapi jika udurnya itu terus sampai selesai Ramadan masih udur, tapi kemudian dia sembuh dan bisa untuk mengqadha, tapi dia tidak secepatnya mengqadha sampai meninggal. Misalnya dia meninggalkan 5 hari pada bulan Ramadan, pada tanggal 25 dia jatuh sakit, sampai berlangsung terus sakit sampai habis bulan Syawal baru dia sembuh. Bulan Dzulqa'dah dia sembuh, alhamdulillah, sehat walafiat seperti biasa. Pada tanggal 1 Dzulhijjah dia mati, meninggal dan belum sempat untuk mengqadha. Maka disunahkan bagi keluarganya untuk berpuasa sebagai ganti daripada puasa yang ditinggalkan oleh mayit tersebut. Berpuasa 5 hari karena dia meninggalkan 5 hari pada bulan Ramadan tidak berpuasa, sebagai ganti daripada 5 hari yang ditinggalkan oleh si mayat tersebut. Nah, yang dimaksud dengan ahli waris adalah keluarga, yakni keluarganya, baik keluarga dari keluarganya. Yang penting orang yang punya hubungan keluarga dengan dia boleh untuk berpuasa sebagai ganti daripada puasa yang dia tinggalkan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dan punya tanggungan puasa, maka walinya boleh berpuasa sebagai ganti daripada puasa yang ditinggalkan oleh mayit tersebut. Para fuqaha mengatakan yang dimaksud dengan wali di sini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, yang dimaksud dengan wali di sini adalah keluarga orang yang meninggal tersebut, baik keluarga yang bisa mewarisi dia atau keluarga yang tidak bisa mewarisi dia, seperti anaknya perempuan misalnya boleh, atau cucunya atau kakaknya atau pamannya boleh berpuasa sebagai ganti daripada puasa yang ditinggalkan oleh mayit tersebut. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afa aqdihi qala na'am fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Yang artinya suatu ketika datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya meninggal dan dia punya tanggungan puasa selama 1 bulan. Apakah saya wajib untuk mengqadha untuk ibu saya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya. Fadainullahi ahaqqu ayyuqda." Karena hutang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lebih berhak untuk dibayar. Ini jadi kalau ada orang, intinya kalau ada orang yang meninggal dan mempunyai tanggungan puasa, yang namanya puasanya ini harus dibayar, maka boleh bagi sanak keluarganya untuk berpuasa sebagai ganti daripada puasa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut. Dan juga boleh bagi orang lain yang bukan sanak keluarga daripada mayat tersebut
untuk berpuasa sebagai ganti daripada puasa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tadi, tapi dengan syarat dia berpuasa atas izin dari keluarga orang yang meninggal tadi. Kalau seandainya dia puasa tanpa izin dan tanpa wasiat dari orang yang meninggal tadi, maka puasanya tidak sah. Dan jika boleh juga, jika dia atau keluarganya tidak ada yang berpuasa untuk dia, maka boleh sebagai ganti daripada puasa tersebut memberikan makanan. Memberikan makanan 1 hari ditebus dengan 1 mud sebagai ganti daripada puasa yang dia tinggalkan, yang ditinggalkan oleh mayat tersebut. Dan 1 mud ini atau ongkos untuk membayar fidyah ini diambilkan dari tirkah atau diambilkan dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayat tersebut. Kalau dia tidak meninggalkan warisan sama sekali, maka boleh bagi keluarganya untuk mengeluarkan dari harta dia sendiri. 1 hari ditebus dengan 1 mud. Dan ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulla yaumin miskinan. Yang artinya barang siapa yang meninggal dan mempunyai tanggungan puasa, falyut'im anhu, maka boleh puasa yang ditinggalkan tadi diganti dengan memberikan makanan pokok untuk fakir miskin 1 hari 1 mud. 1 hari 1 mud. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala idza marida ar-rajulu fi ramadhan summa mata wa lam yasum ut'ima anhu. Yang artinya jika seorang laki-laki sakit pada bulan Ramadan kemudian meninggal dan tidak sempat untuk berpuasa, ut'ima anhu, maka boleh diganti dengan membayar fidyah untuk puasa yang telah ditinggalkan tadi. Jadi ini adalah bagi orang yang meninggal terus mempunyai hutang puasa yang puasanya wajib untuk dibayar. Siapa? Yaitu jika orang meninggalkan puasa karena udzur seperti sakit atau bepergian. Jika udzur tersebut tetap berlangsung sampai dia meninggal, seperti orang yang sakit pada bulan Ramadan tidak bisa berpuasa, sakit ini terus berlangsung sampai dia meninggal dan tidak ada kesempatan sama sekali untuk mengqadha, tetap sakit, maka orang tersebut tidak wajib untuk mengqadha dan tidak dosa karena dia meninggalkan puasa karena ada udzur yaitu sakit. Jika orang tersebut meninggalkan puasa karena udzur, terus udzurnya telah selesai, orang meninggalkan puasa karena sakit. Baik. Setelah selesai puasa sakitnya sembuh. Pada bulan Syawal sembuh dari sakit sama sekali. Terus sehat walafiat sampai meninggal dan belum sempat untuk mengerjakan qadha puasa yang telah dia tinggalkan. Maka wajib sunnah untuk diganti puasa yang telah ditinggalkan lagi tadi dengan puasa dipuasai oleh ahli warisnya atau dibayar pakai mud. Adapun orang yang meninggalkan puasa karena tanpa ada udzur sama sekali, orang meninggalkan puasa tanpa ada udzur sama sekali, maka wajib untuk sesegera mungkin untuk mengqadha puasanya kalau sudah datang setelah hari puasa, hari raya. Misalnya ada orang meninggalkan puasa tanpa ada udzur, dia tidak berpuasa 2 hari atau 3 hari pada bulan Ramadan tanpa ada udzur sama sekali. Maka nanti kalau sudah selesai hari raya, tanggal 2 Syawal, tanggal 3 Syawal, wajib dia secepatnya untuk mengqadha puasanya. Kalau keburu meninggal, belum sempat mengqadha, maka puasa yang ditinggalkan diganti dengan puasa oleh ahli warisnya atau dibayar dengan mud oleh ahli warisnya. Dan perlu diketahui bahwasanya meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada sebab hukumnya adalah dosa besar. Hukumnya adalah dosa sangat besar karena dia berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang meninggalkan salat dan meninggalkan zakat. Orang yang berkewajiban salat terus meninggalkan salat, kalau dia meninggalkan salat ini
tidak karena ingkar wajibnya salat, berarti dia adalah orang yang telah melakukan dosa besar yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Begitu juga orang yang meninggalkan puasa karena tidak ada udzur sama sekali, berarti dia telah melakukan dosa yang sangat besar sekali. Ini adalah bagi orang yang meninggalkan puasa. Wa syaikhul fani, dan orang tua, kakek dan nenek-nenek renta, in ajaza anis saumi, kalau dia tidak mampu untuk berpuasa, yuftiru, maka dia boleh untuk meninggalkan puasa. Wa yut'imu, dan mengganti puasa tersebut dengan membayar fidyah, an kulli yaumin muddan, satu hari dibayar satu mud. Jadi jika ada seorang kakek yang sudah sangat tua atau nenek-nenek yang sudah sangat tua, yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka orang tadi tidak berkewajiban untuk berpuasa. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang hambanya kecuali terhadap sesuatu yang bisa dia lakukan. Kalau orang tersebut sudah tidak mampu untuk berpuasa, berarti dia tidak berkewajiban untuk berpuasa. Yang wajib atas dia adalah mengeluarkan fidyah. Setiap harinya satu mud sebagai puasa yang dia tinggalkan. Ya, sebagai puasa yang dia tinggalkan. Yang wajib untuk dia adalah membayar mud. Dan membayar fidyah ini tidak boleh dikeluarkan sebelum puasa, harus dikeluarkan setelah puasa, atau dia keluarkan setelah masuknya hari. Jadi kalau misalnya dia meninggal, dia mau sebagai ganti dari dia, jadi untuk besok ya, untuk puasa besok itu boleh dikeluarkan fidyahnya setelah tenggelamnya matahari, pada malam harinya. Berarti kalau dia mau meninggalkan misalnya puasa hari Senin, berarti malam Seninnya sudah boleh dibayar fidyah. Adapun membayar fidyah sebelum masuknya Ramadan tidak diperbolehkan. Ini semua berdasarkan sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Atha, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Beliau mengatakan wa 'alal ladzina yutawwiqunahu. Beliau mengatakan yaitu yang dimaksud dengan yutawwiqunahu di sini adalah orang tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa, baik laki-laki atau perempuan. Maka mereka wajib sebagai gantinya fidyatu ta'am miskin, memberikan fidyah untuk fakir miskin satu harinya satu mud. Begitu juga seperti hukum orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Orang sudah kena sakit parah sekali, sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Maka orang yang seperti ini keadaannya, dia tidak wajib berpuasa. Dia tidak wajib untuk berpuasa karena puasa akan memberatkan dia dan akan mengakibatkan kematian dia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam beragama itu sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang mencapekkan. Agama itu gampang untuk dikerjakan. Kalau orang yang keadaannya seperti ini, sakit dan tidak kunjung sembuh, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka yang wajib atas dia adalah membayar fidyah satu mud sebagai ganti dari satu hari yang dia tinggalkan. Setiap hari dia membayar satu mud, hukumnya seperti orang tua renta yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ini bagi orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kemudian Imam Abi Suja mengatakan, wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al-qadha. Dan orang yang mengandung, wal murdi, dan orang yang menyusui, in khafata ala anfusihima, jika mereka takut kalau berpuasa, takut bahaya terhadap diri mereka, wa aftarata, dan mereka tidak berpuasa,
fa'alaihimal qadha, maka mereka wajib untuk mengqadha puasa yang mereka tinggalkan. Wa in khafata 'ala waladaihima, dan jika mereka berdua takut atas kedua anak mereka jika berpuasa, aftarata, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa. Wa 'alaihimal qadha, dan mereka wajib untuk mengqadha. Wal kafaratu, dan membayar kafarat. An kulli yaumin muddan, wajib membayar kafarat, membayar kafarat untuk fakir miskin 1 mud untuk ganti 1 hari. Intinya, khulasahnya bahwasanya jika kita menemukan perempuan dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui, jika orang hamil atau menyusui ini jika berpuasa dia takut nanti akan berbahaya untuk dirinya, maka jika dia berbuka tidak berpuasa karena takut atas diri mereka berdua, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa dan wajib untuk mengqadha pada hari-hari yang lainnya. Ini karena berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Anas Al-Ka'bi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala wada'a 'anil musafir shauma wa syatras shalah wa 'anil hamili aw murdi'is shaum. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan bagi orang yang bepergian untuk meninggalkan puasa dan diganti dengan hari yang lain, wasyatrus shalat, dan memberikan keringanan kepada orang yang bepergian untuk meringkas salat dengan jamak atau dengan taksir, dengan qashar, wa anil hamili wal murdi'is shaum, dan memberikan keringanan bagi orang yang dalam keadaan menyusui dan dalam keadaan mengandung untuk tidak berpuasa dan diganti dengan pada waktu yang lainnya. Tapi kalau mereka berdua, orang yang sedang menyusui dan orang yang sedang hamil ini meninggalkan puasa karena takut atas kedua anaknya, dengan mengatakan, nanti kalau saya puasa, saya takut nanti terjadi keguguran misalnya. Nanti kalau saya berpuasa, saya takut anak saya akan mati dalam perut saya misalnya. Nanti kalau saya puasa, saya takut nanti susu saya tidak deras lagi, sehingga anak saya tidak bisa menyusu. Nah, kalau mereka meninggalkan puasa karena takut terhadap diri mereka, takut dengan anak-anak mereka, maka mereka wajib, mereka boleh untuk tidak berpuasa dan wajib untuk mengqadha. Di samping wajib untuk mengqadha juga wajib untuk membayar fidyah 1 hari 1 mud. 1 hari 1 mud. 1 hari 1 mud. Tapi kalau mereka juga takut kepada dirinya, saya takut mati kalau saya berpuasa, atau saya takut, di samping takut mati, saya juga takut anak saya nanti akan mati juga. Nanti kalau dia takut untuk diri mereka dan untuk kedua anaknya, maka mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan mereka wajib untuk qadha saja dan tidak wajib untuk membayar fidyah. Jadi wajibnya mengqadha dan membayar fidyah itu kalau mereka berdua meninggalkan puasa takut karena anak-anak mereka. Tapi kalau mereka takut karena diri mereka sendiri atau takut karena diri mereka dan anak mereka berdua, maka mereka cuma berkewajiban untuk mengqadha saja. Ini adalah dalilnya seperti hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Ibnu Abbas mentafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Beliau mengatakan kanat rukhsatan lisyaikh al-kabir wal mar'ah al-kabira wa huma yutiquna shaum ay yaftira wa yut'ima kulla yawmin miskinan wal khubla wal murdi idza khafata aftarata wa at'amata. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya diperbolehkannya atau keringanan untuk meninggalkan puasa dan diganti dengan fidyah ini adalah bagi orang yang sudah lanjut usia, baik laki-laki atau perempuan, atau bagi orang yang sedang mengandung dan orang yang sedang menyusui. Kalau mereka takut atas anak-anak mereka, maka mereka diperbolehkan untuk meninggalkan puasa dan wajib untuk mengqadha serta membayar fidyah.
Membayar fidyah. Dan pentafsiran ini secara otomatis meskipun dari sahabat Ibnu Abbas, tapi sahabat Ibnu Abbas tidak mentafsiri seperti ini kecuali tafsiran tersebut beliau peroleh dan beliau fahami dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah masalah orang mendengar masalah hamil dan murdi, Imam Abi Suja menerangkan masalah orang yang bepergian. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Dan orang yang bepergian dan orang yang sakit, maka mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tidak berpuasa ya. Bagi orang yang bepergian boleh mereka meninggalkan puasa karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan bagi siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, maka boleh meninggalkan puasa dan diqadha pada hari-hari yang lain. Diqadha pada hari-hari yang lain. Dan yang dimaksud dengan orang yang sakit di sini adalah orang yang sakit jika dia berpuasa, maka dia merasa sangat sakit. Dia merasa sakit, atau para dokter mengatakan kalau Anda berpuasa, maka sakit Anda akan bertambah. Atau kalau Anda berpuasa, maka kesembuhan Anda akan bertambah lama. Atau para dokter mengatakan jika Anda berpuasa nanti dikhawatirkan terjadi sakit baru. Maka kalau dalam keadaan seperti ini, orang ini boleh meninggalkan puasa. Dan nanti kalau sudah sembuh wajib untuk mengqadha pada hari yang lain. Cuma kalau orang ini misalnya sakitnya itu jam-jaman. Misalnya sakitnya tidak terus sakit, tapi kadang-kadang dia sakit 6 jam sakit, 6 jam badannya enak, 6 jam dia panas, 6 jam badannya enak. Atau kadang-kadang satu hari penuh itu panas, 12 jam panas, 12 jam dia badannya segar bugar. Maka kalau orangnya sakit seperti ini, jika ketika malam hari pada waktu sahur itu badannya enak, maka orang sakit seperti ini wajib untuk niat untuk berpuasa. Kalau misalnya pada waktu sahur badannya merasa enak dan segar bugar, wajib untuk niat. Lah jika datang sakitnya pada siang harinya, maka dia boleh untuk berbuka, tidak berpuasa. Tapi jika pada waktu sahur dia dalam keadaan sakit, panas misalnya, atau kumat penyakitnya, maka tidak wajib untuk niat. Untuk niat. Boleh langsung untuk tidak puasa mulai dari pagi pada malam harinya. Adapun untuk orang yang bepergian, maka disyaratkan bagi orang yang bepergian yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa adalah hendaknya bepergian yang dia lakukan adalah bepergian yang jauh, bepergian yang mana masafah atau jarak yang dia tempuh adalah jarak yang sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat qashar, yaitu sekitar 82 kilometer. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bepergian yang dia lakukan bukan bepergian karena maksiat. Baik bepergian karena sesuatu yang mubah, seperti dia berangkat ke Jakarta untuk melakukan perdagangan, untuk urusan bisnis. Atau dia ke Jakarta untuk silaturahmi, bepergian yang sunnah, maka dia diperbolehkan untuk meninggalkan puasa karena karena bepergian yang dia lakukan adalah bepergian yang diperbolehkan. Adapun kalau bepergiannya untuk tujuan maksiat, misalnya saya mau ke Jakarta untuk membunuh orang, maka bepergian yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Syarat yang ketiga, orang ini harus berangkat dari rumahnya sebelum subuh, sebelum masuknya waktu puasa. Kalau dia berangkat setelah masuknya waktu puasa, setelah subuh, maka dia di tengah jalan tidak diperbolehkan untuk berbuka. Ini adalah pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kecuali menurut pendapatnya Imam Al-Muzani bahwasanya orang yang bepergian setelah sholat subuh boleh untuk berbuka, boleh untuk meninggalkan puasa. Nah, ini adalah pendapatnya Imam
Imam Al-Muzani. Tapi untuk pendapat yang mu'tamad dalam mazhab, bepergiannya harus dilakukan sebelum masuknya waktu puasa. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk pertemuan kita pada malam hari ini, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya dan memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa bersua kembali pada waktu yang akan datang. Nasallallahu Subhanahu wa taala ayarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amala bihi wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.